Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa Putra TV dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Di pertemuan kita kali ini di kajian akhir zaman, kajian petunjuk akhir zaman, kami akan menguraikan tentang negara Sabak, negeri Sabak yang diminta oleh salah satu netizen Putra TV. Meskipun sudah banyak disampaikan oleh para pengkaji-pengkaji sesuai dengan data-data kuno maupun arkeologi yang ditemukan oleh para ahli akademisi, tapi kami akan menyampaikan menurut petunjuk akhir zaman yang juga menyinggung pada penemuan-penemuan literasi dari para akademi. Bila kita membahas tentang negeri Sabak, yang itu ada dalam Al-Quran, surat As-Sabak, surat yang ke-34, surat As-Sabak ayat 15 sampai ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatain zawatai ukulin khamtin wa athalin wa syai'im min sidrin qalil. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Putra TV yang dimuliakan oleh Allah, kita menyebut tentang negeri Sabak dan itu termaktub dalam Al-Quran. Yang Al-Quran itu sendiri diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pedoman umat Islam. Maka kami coba mengurai sedikit tentang kajian yang ada di Timur Tengah, yang itu bersumber dari tafsir, juga negeri Sabak yang diterangkan oleh para pengkaji akademisi dari Injil, juga dari pengkaji-kaji Nasrani. Di situ dijelaskan, kami melihat salah satu konten dari saudara kita Profesor Dr. Menahem Ali yang menerangkan bahwa secara literasi bukti bahwa Rasulullah SAW itu adalah keturunan dari suku Sabian, baik dari jalur ibunya, ibu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatina Aminah Az-Zahra, juga dari nenek perempuan dari ayahanda Rasulullah, yaitu istri Sayyid Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Istri Hashim namanya Salma bin Amr. Dalam riwayatnya itu juga keturunan dari kabilah Sabian, yang mana kabilah Sabian itu adalah keturunan dari Ratu Kidul ataupun
di literasi disebut Ratu Ratu Teman. Teman bahasa Ibrani yang artinya adalah kidul. Tapi beliau Profesor Dr. Menahem Ali memahami hal ini bahwa Ratu Teman ataupun Ratu Kidul dipahami adalah Ratu Yaman, karena Yaman terletak di wilayah paling selatan dari Jazirah Arab atau dari Madinah. Dan itu banyak dipahami oleh kebanyakan pengkaji tentang Asaba dalam menerjemahkan Kidul atau selatan itu selalu negeri Yaman. Akhirnya mereka punya pemahaman bahwa negeri Yaman, negeri Sabah itu berada di negara Yaman. Dan bila kita melihat pada sebuah kajian yang dilakukan oleh putra-putra terbaik Nusantara tentang masalah Hidden Nusantara ataupun 7 keajaiban dunia yang ada di Nusantara, yaitu Borobudur, dikaji oleh Profesor Dr. Fahim Basah UIN Syarifiyatullah besarnya. Ini menerangkan bahwa negeri Sabah ada di Nusantara. Kedua perbedaan ini tentunya sampai sekarang belum bisa diketemukan. Kajian pengkaji Timur Tengah, meskipun itu orang Nusantara yang ala kitab kuning, selalu menganggap itu Yaman berdasarkan tafsir. Yang penemuan arkeologi itu adalah Nusantara. Kami akan menyampaikan bukan menurut salah satu dari pengkaji akademisi. Kami di Buton TV ini sesuai dengan kajian kami petunjuk akhir zaman. Jadi kami akan menyampaikan sesuai petunjuk, bukan dari artefak ataupun dari arkeologi, tapi dari petunjuk akhir zaman. Bukan dari mimpi. Maka kami sampaikan bahwa negeri Sabah itu berada di Nusantara. Ini petunjuk. Bahkan petunjuk ini sudah kami hadir ataupun kami datang ke sana, tempat dari negara Sabah itu sendiri. Kami mendapat arahan petunjuk bahwa negeri Sabah, Ratu Bilqis, itu berada antara garis Gunung Slamet dan Gunung Merapi. Itu di tengah-tengah koordinatnya. Hanya itu petunjuknya, dan kami diberi petunjuk tentang tempatnya. Kami datang di malam Sabtu kemarin, kami semalaman di sana, yaitu tepatnya di Waduk Wadas Lintang, wilayah Kecamatan Wonosobo yang paling selatan. Dan di situ kami mendapat sebuah gambaran-gambaran, memang disitulah asal mula dari sebuah kerajaan yang sangat indah, tapi sudah merupakan gambar gaib karena sekarang sudah jadi waduk yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru di tahun 1980 awal oleh Bapak Presiden kita Pak Soeharto. Nah, disitulah tempat koordinat. Setelah kami lihat di Google Map, ternyata memang betul jarak antara Merapi dan Waduk Wadas Lintang dan jarak antara Gunung Slamet dan Waduk Wadas Lintang, garis lurus angkasa,
bukan garis jalan. Garis lurus angkasa menunjukkan 74 km. Sama, tapi koordinatnya bukan di tengah garis antara kedua gunung, bukan. Tapi agak condong membentuk segitiga ke selatan. Tapi intinya di tengah-tengah betul koordinatnya. Nah, itulah negeri Sabak menurut petunjuk akhir zaman. Dan wilayahnya tentunya seluruh wilayah Wonosobo. Kami ditunjukkan tentang koordinat keratonnya. Kalau itu bisa ditemukan, alangkah indah antara ilmuwan-ilmuwan yang meyakini berada di Arab sana, Yaman, dan keilmuan yang membuktikan arkeologinya berada di Nusantara. Kami akan membedah sebuah ayat tentang Nabi Sulaiman. Setelah keraton Nabi Daud alaihissalam diwariskan kepada putra mahkotanya Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman berdoa kepada Allah, qala rabbi firli wa habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ampunilah saya dan berilah saya mulkan, kerajaan, keraton yang tidak akan diberikan kepada seseorang setelah saya. Doa ini dijabah oleh Allah. Dan Nabi Sulaiman akhirnya membuat keraton yang khas milik beliau, itu berada di Nusantara. Tepatnya adalah di wilayah Pekalongan bagian selatan. Titik pasnya berada di Mangunan, Waduk ya. Telaga Mangunan, Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan. Itu keraton pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan permaisuri yang pertamanya. Setelah bertahta di situ Nabiullah Sulaiman, terjadilah sebuah riwayat tentang burung hudhud waktu itu menunjukkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu yang makmur, tapi mereka sama kufur dan menyembah matahari. Maka perjalanan burung itu sendiri sebenarnya dari Petung Kriyono, Telaga Mangunan, itu sampai ke wilayah Wonosobo sebelah selatan, yaitu di Wadas Lintang ataupun Waduk Wadas Lintang sekitar situ, perbatasan antara Kebumen dan Wonosobo. Ini ada hubungan dengan itu. Ini petunjuk, bukan mimpi. Petunjuk. Ya, silahkan bagi para yang disiplin ilmu di bidang arkeologi, kalau mau dilihat ya silahkan dilihat. Bagi para spiritual yang bisa kasaf, ya semoga ditelok, dipersani mawon secara gaibnya gimana. Ini petunjuk untuk akhir zaman menjelang kebangkitan Nusantara misuwar dunia. Kemudian setelah beliau itu bersunting Ratu Bilqis, maka beliau pun membuat salah satu keraton untuk kediaman beliau dengan Mbah Ratu Bilqis. Dari perkawinan dan kejayaan ini dengan Ratu Bilqis, akhirnya beliau membentuk sebuah Hayden di Nusantara ini, yaitu dengan Hayden ataupun simbol-simbol kerajaan itu namanya apa? Monumen, itu dengan simbol bangunan Borobudur. Dan itu nanti di akhir zaman oleh pelaku akhir zaman akan benar-benar ditunjukkan apa maksud dari
simbol-simbol goresan-goresan yang ada di Borobudur sana. Candi Borobudur. Oleh karena itu, kami memberikan sebuah arahan dan petunjuk bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah keturunan Nusantara, keturunan Indonesia, keturunan Jawa. Dari mana? Dari wilayah As-Sabah itu ada salah satu cucu beliau dari Ratu Sabah itu yang hijrah ke Paran ataupun daerah Timur Tengah, tepatnya di Yaman. Di sana membuat sebuah komunitas sehingga keturunan beliau yang hidup di Yaman sana menamakan dirinya dengan kabilah Sebyan, ataupun dalam tulisan lain adalah suku Sebyan, suku dari negara Sabah. Yang perlu kami luruskan dari petunjuk akhir zaman ini, satu adalah memahami bahwa negara Sabah itu adalah Yaman, bukan, itu adalah suku Sebyan. Negara Yaman berada di selatan, itu bukan berarti, ini yang kedua, negara Yaman, negara Sabah berada di selatan, bukan selatan Makkah, Madinah atau Hijaz, tapi selatan dari peta dunia. Selatan dari peta dunia itu adalah Pulau Jawa, Sumatera, tepatnya Nusantara, yaitu wilayah selatan dari garis khatulistiwa. Jadi meskipun di Pekalongan, Batang, Semarang, sampai Kalimantan itu masih wilayah selatan, karena di sebelah selatan dari garis khatulistiwa. Ini wilayah selatan, bukan selatan dari Hijaz, bukan selatan dari Mekah, Madinah. Ini yang harus dipahami, sehingga ada titik temu nanti bahwa negeri Sabah itu berada di Nusantara, adapun yang ada di Yaman itu adalah suku Sebyan. Ini ada titiknya. Sebuah legenda, cerita dari mulut ke mulut maupun kenyataan mistik yang tidak bisa didustakan oleh para ahli spiritual, bahwa di Jawa ini ada istilah kekuatan spiritual yang sangat dahsyat dengan bahasa Ratu Kidul. Bukan Ratu Pantai Kidul, bukan, Ratu Kidul. Tapi kalau di Yaman nggak ada kekuatan mistik Ratu Kidul, nggak ada. Jadi yang ada kekuatan mistik gaibiyah Ratu Kidul itu hanya berada di Pulau Jawa, tepatnya di sebelah selatan, karena memang titik koordinatnya keratonnya beliau adalah di wilayah selatan Wonosobo. Dan wilayah selatan dari peta dunia itu disimbolkan dari arah mata angin, itu namanya wilayah hitam. Hitam itu simbol selatan. Kalau simbol utara kuning, kalau simbol barat itu merah. Ini arah mata angin dari ilmuwan terdahulu. Kalau simbol timur itu putih. Oleh karena itu bangsa Indonesia kenapa diantaranya filosof dari bendera kita bangsa Indonesia merah putih, ya karena wilayahnya membentang dari barat ke timur, dari Sabang sampai Merauke. Barat dengan simbol warna merah, timur dengan simbol warna putih. Oleh karena itu negeri kita Indonesia dari Sabang Merauke menurut mata angin, arah mata angin, warna mata angin, maka bersimbol merah putih. Tapi bangsa Indonesia atau negeri Sabah Nusantara ini bila ditarik garis dari tempat tinggal Rasulullah yaitu di Mekah, di Madinah, maka Nusantara negeri Sabah ini berada di arah timur. Oleh karena itu kalau ada sebuah riwayat yang nantinya beliau meriwayatkan di akhir zaman bahwa yang akan menolong kemerdekaan Palestina adalah pasukan
hitam dari timur. Atau yang ada yang menerjemahkan Panji hitam. Itu sebenarnya simbol, bahasa simbolik. Yang artinya apa? Pasukan dari wilayah selatan, ya, itu adalah Nusantara, dan datang dari arah timur. Selatan adalah selatan Khatulistiwa yang ada di Nusantara. Datang dari timur artinya datang dari wilayah Nusantara ke barat menuju wilayah Timur Tengah. Itu sedikit kami singgung tentang pemberian makna bahasa Panji hitam. Adapun siapa sebenarnya Panji hitam dan menurutnya gimana, insya Allah nanti akan kami bahas di pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Memang kita akan menendaskan khususnya kepada para ilmuwan akademisi yang memang benar-benar sudah mendalam tentang ini sebuah petunjuk. Monggo dikaji bareng-bareng biar nanti kajian kita benar-benar sampai untuk menyongsong kebangkitan Nusantara Mercusuar dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.